Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai meta ads. Yang mana table of contents kita malam hari ini ada 3, yaitu meta ads dictionary, campaign objectives, meta ads features. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Shelly malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Shelly Fatmawati, saya persilahkan. Amin. Terima kasih Mas Yaldi. Sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita adalah pertemuan kedua. Saya di sini dibantu lagi sama ada Mbak Adinda, dan saya bawa satu lagi. Nanti juga akan jadi salah satu pembicara juga di kelas malam ini. Namanya Iya Fikolbi. Nah, saya bawa 2 orang karena saya nggak tahu nih nanti secara teknis apakah ada yang kesulitan apa enggak, biar nggak lama. Jadi kita nanti akan paralel lompat-lompat ke tiap grup. Sebelum, oke. Mungkin Mas Yafi, halo, sudah di Zoom ini kah? Halo. Ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja. Ya, ini kelas kedua kita. Oke, tadi mungkin saya akan jelaskan dikit tadi. Jadi Mas Yafi itu di pertemuan ke-4 sampai ke-7 nanti akan mengajar tentang Google Advertising ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah 3 sesi ini kita meta ads, nanti ada 3 sesi lagi tentang Google, sampai kita akan buat landing page-nya juga. Jadi benar-benar mencoba mengiklankan di Google. Karena kelas kita itu 1 kali pertemuan 2 jam, jadi kita akan maksimalkan mungkin dengan beberapa PR ya. Kalau Bapak Ibu memang Mbak ternyata kalau PR ini susah nih buat kita koordinasi. Nah, boleh banget Bapak Ibu bisa bertemu lebih cepat di jamnya atau pulang lebih lambat. Jadi mungkin bisa diskusi after kelas gitu ya. Karena kan kelas kita selesai 8:30 tuh. Misalnya Bapak Ibu nggak mau ada PR buat seminggu ke depan, ya udah malamnya bisa langsung dikerjain. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin karena ini banyak teknikalnya sih. Kalau cuma teori aja gampang lah, kita 2 jam selesai gitu ya. Tapi kalau sama teori biasanya memang agak lebih lama. Dan karena Bapak Ibu ini TI full online, wah ini pakai jalur tol gitu ya. Kalau misalnya teman-teman S1 yang offline, pasti kan agak lebih lama ya kelasnya ya. Untuk kelasnya juga lebih lama, mungkin pertemuannya juga lebih banyak. Akan lebih fleksibel buat mereka ngerjain banyak tugas. Nah, kalau kita memang pertemuannya akan lebih sedikit. Sedangkan Bapak Ibu kalau misalnya ikut di luar sana tentang digital marketing itu biasanya bisa 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan, terus 1 minggu ketemu 3 kali, 2-3 jam. Jadi memang panjang banget kalau di luaran sana. Cuman di sini saya akan coba compact, saya akan coba bantu juga buatkan handbook supaya Bapak Ibu di rumah bisa kalau misalnya perlu bisa buka gitu. Dan yang saya sampaikan ini cuman yang penting-penting aja. Jadi nanti yang nggak penting, maksudnya bukan yang esensial, itu bisa belajar sambil ngerjain. Oke, nah ini malam ini, jadi saya akan buat 3 yang gede. Selain handbook yang disebutin tadi sama Mas Yaldi, itu bener banget, akan kepake banget di malam ini. Saya akan jelaskan secara teorinya ini untuk 3 hal. Jadi yang nomor 1 ini nanti praktek, nomor 3 juga praktek. Jadi teorinya hanya ada di poin kedua. Karena nomor 1 ini setup meta ads manager account. Nah, harapannya kan Bapak Ibu udah punya semua akunnya, nanti tinggal kita cek apakah sudah masuk atau belum. Lalu yang kedua, setelah kita punya meta ads, saya akan bikin lecture mungkin sekitar 30-40 menit untuk campaign. Di dalamnya nanti kalau sama latihan mungkin 1 jam ya. Di dalamnya nanti akan banyak latihan, Bapak Ibu berkelompok-berkelompok. Jadi mungkin Mas Yaldi boleh dibantu mulai dibuatkan breakout room-nya. Karena nanti akan
saya lecture sebentar, terus kita masuk ke breakout sebentar, 5 menit, 10 menit, kita balik lagi, saya ngajar lagi, terus nanti masuk lagi. Akan kayak gitu selama beberapa kali, mungkin 2 atau 3 kali. Saya kepengen sedikit-sedikit supaya Bapak Ibu, takutnya gini, kalau lecture-nya saya selesaikan, terus Bapak Ibu ngerjain nanti di akhir, waktunya lebih panjang, juga akan lebih susah gitu ya. Jadi enakan kita bolak-balik aja. Terus nanti yang terakhir, saatnya kita nyoba nge-ads. Dan Bapak Ibu boleh banget kalau sampai waktunya nggak cukup, kita nanti akan extend buat yang bisa, atau Bapak Ibu bisa janjian per grup sendiri-sendiri. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi kita akan masuk ke setup Meta Ads Manager. Dari Bapak Ibu yang ada di kelas ini, siapakah yang sudah pernah nge-ads? Boleh di chatting di bawah. Yang sudah pernah nge-ads pakai Meta Ads ya? Ada yang pernah? Sudah, Bu Tri Lestari. Wah, ini udah gampang nih buat kelompoknya. Kelompoknya Pak Ardi juga mungkin lebih gampang. Ayo, kelompoknya siapa lagi sudah? Bu Tari sama Pak Ardi kelompok berapa ya? Buat notes aja. Kelompok 1 udah pernah. Terus Bu Tari tadi kelompok 2 kalau nggak salah ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 ini sudah pernah. Nah, ini kelompok 1 dan 2 sudah pernah, jadi akan lebih gampang. Nah, sekarang PR-nya buat kelompok 3, 4, dan 5. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat semua akunnya, kita pakai satu Google Chrome ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang, Bapak Ibu supaya nggak bingung, ini saya kasih sedikit tips, saya akan keluar dulu dari materi saya. Sorry, jangan lihat titik-titik tab yang banyak ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Google Chrome seperti ini, lalu Bapak Ibu bisa add, nah itu add langsung aja Institut Asia. Jadi itu nanti akan ada email, password, Facebook, itu di satu tab. Jadi kalau tab itu dibuka atau Chrome itu dibuka, kita hanya akan dapat akun-akun yang terkonek pada Chrome akun tersebut. Gitu. Ini tips aja buat Bapak Ibu supaya nanti nggak login, logout gitu. Oke, kita akan lanjut tadi. Nah, yang harus kita lakukan ketika setup Meta Ads adalah login di Facebook. Nah, Bapak Ibu bisa buka business.facebook.com. Salah satu PIC boleh, semua orang boleh buka. Nanti penampilannya akan seperti apa? Penampilannya akan seperti ini jika Bapak Ibu belum login. Jadi silahkan coba dulu business.facebook.com. Lalu login dengan Facebook. Facebooknya siapa? Facebooknya Bapak Ibu yang terkonek dengan Facebook page-nya. Facebook Bapak Ibu yang terkonek dengan Facebook page-nya. Silahkan. Kita coba dulu. Kalau ada yang sudah, boleh angkat tangan dan share screen ya, buat temennya yang lain biar tahu. Karena punya saya sudah terlogin, nggak bisa buat contoh. Bu Tri, silakan Bu, boleh share screen? Kayaknya headsetnya masih belum connect nih. Masih belum Bu headsetnya. Mungkin bisa dicopot, dipasang lagi Bu. Pak Ardi sudah. Oke, sambil Bu Tri membenarkan headsetnya, masih belum bisa Bu. Oke, boleh Pak Ardi. Silakan. Buat teman-teman grup 345 ya. Seperti teman. Kelihatan Oke. Bu? Kelihatan Pak. Ya. Oke, ini udah benar. Bapak boleh masuk ke iklan sini Pak. Oke, ditunggu sebentar. Jadi Bapak Ibu yang lain. Sini aja. Atau boleh masuk ke setting nggak ya Pak? Setting aja deh Pak. Sorry. Setting. Oke, pengaturan bisnis Pak. Yes. Sorry Bu. Bentar. Ya. Yang ini ya? Bahasa. Iya, betul. Yang itu Pak. Bahasa Bu? Oh, kok bahasa ya? Bentar. Kalau di tombol burger yang ini Pak.
Ada tombol burger. Yes, semua fitur. Oke. Oke, yang keluar adalah kalau iklan bentar Pak, pengaturan bis. Pengaturan ini Pak, pengaturan aja ini Pak, bisa nggak ya? Yang ini ya? Ya. Yang ini tadi. Oh, masih sama ya? Iya. Kalau Bapak boleh masuk ke Ads Manager aja Pak di New Tab, buka New Tab. Saya kasih ya Pak. New Tab adsmanager.facebook.com Pak. Pakai itu enggak? Ads Manager ini ya? ADS. Iya. Ya, ini saya kasih linknya aja Pak. Sorry. Silakan Pak. Ada di chat. Bapak Ibu juga boleh ya, sama ya. Yang penting udah login Facebooknya, boleh buka Ads Manager yang saya ketik di bawah. Enggak mau ya, Bu. Atau coba. Nah, itu Ads Manager ya. Nah, ini yang saya bilang, technical akan selalu lebih susah ya. Bukan yang itu Pak, boleh ke bawah. Bukan. Tapi ngarahnya tadi ke profil ya, Bu. Ya, ke bawah. Nah, Ini itu ya itu Pak, boleh. Yes. Ini buka pengelola iklan. Ini ya? Ya. New tab yang facebook.com ini saya boleh lihat nggak Pak? Oh, ini harus masuk dulu. Boleh dimasukin passwordnya. Kelompok 2, kelompok lain ya. Selain kelompoknya Pak Ardi, boleh dicoba juga ya di rumah ya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Satu aja yang berhasil angkat tangan. Nah, nggak bisa ya? Bentar. Boleh stop share dulu aja Pak, nyoba login Ya. kalau mau. Biar Bapak bisa lihat sandinya. Boleh. Ada yang sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, seharusnya previewnya nanti akan seperti ini. Bentar. Saya share screen. Nah, akan seperti ini, Pak Ibu. Jadi kalau sudah berhasil, nanti akan seperti ini. Jadi settingnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini halamannya nanti. Silakan boleh login dulu. Sebenarnya pakai bisnis itu dibuat daftar, Pak. Tapi kalau dia otomatis ke daftar, boleh pakai yang adsmanager.facebook.com, Pak. Biar bisa langsung masuk. Karena kalau adsmanager.facebook.com lebih gampang gitu. Ya, Bu Tri, silakan Bu. Suaranya bisa, Bu. Atau Bu Putri mau coba nggak usah pakai headset, Bu? Ya. Halo. Halo. Suara saya udah terdengar belum, Bu? Terdengar, Bu, jelas. Sudah terdengar ya? Ya. Halo? Iya, Putri, terdengar. Sudah ya? Saya izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Ini udah masuk ke halaman Asia yang saya bikin sama teman-teman grup saya. Berarti kan dia tinggal klik pasang iklan kalau udah ada konten kan, Bu? Oke. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi gini, ini betul untuk nge-ads, betul banget Bu. Cuman kita nggak akan pakai yang ini. Kan pakai fitur yang ini Bu. Jadi boleh masuk ke adsmanager.facebook.com. Boleh diklik aja Bu. Bedanya apa ya, Bu? Nanti saya jelaskan. Ini. Nanti saya jelaskan Bu. Ya. Masuklah Bu, saya ada kirim link di bawah. Itu linknya diklik aja. Iya. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya ya. Saya juga akan buka deh yang kayak tadi punya Bu itu.
Setelah saya klik yang ada di chat box, munculnya ini, Bu. Oh, masuknya ke berandanya ya. Mm-mm. Sorry. Oke, kita akan berputar sedikit, Bu. Bentar, saya akan annotate. Nggak apa-apa, Bu. Share screen aja, Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya akan coba kan dari Ibu ya, karena saya udah biasa buka. Jadi fiturnya di saya lengket udah, Bu. Bentar. Iya, Bu. Kita boleh ke Meta Business Suite. Coba, Bu, diklik. Oke. Nanti dia akan masuk ke ini yang bingungin dari semua platform. TikTok juga sama, Bu. Mereka tuh punya banyak banget domain, mereka tuh punya banyak banget fitur yang itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Kenapa mereka buat gitu? Karena mereka ini kan kerjanya Jadi mereka itu mengembangkan programnya itu dengan tim-tim yang beda gitu, Bu. Nanti kalau sudah semuanya running, yang paling bagus itu akan di merge, yang jelek akan dibuang gitu kan, akan di take out. Nah, saya akan jelaskan yang profesionalnya. Oke, semua fitur mungkin, Bu. Sorry, apa pengaturan yang bawah ini sama nggak ya punya Bapak yang tadi, punya Pak Ardi? Jadi klik yang mana, Bu? Semua fitur ya? Semua fitur boleh dong. Oke, kita ke semua fitur dulu. Ini Creator Studio harusnya hilang, jadi nggak. Saya sambil lihat-lihat ya, Bu. Sorry ya, Bu. Iya, Bu. Pengaturan akun, pengaturan halaman, tagihan, pengelola iklan. Kalau pengelola iklan ini boleh diklik kanan, isinya apa ya, Bu? Ya, open new tab aja, Bu. Open link in new tab. Oke. Biar kita nggak muter-muter. Terus ya kita lihat. Nah, benar. Ya. Oke, udah benar, Bu Tri. Nanti Bapak Ibu. Ini banyak, Bu, karena saya udah pernah ngejalanin kan. Jadi banyak. Nggak apa-apa, Bu. Ini saya nggak apa-apa ya. Udah kelihatan iklan saya di halaman sebelumnya. Ya, ini udah benar. Maksudnya yang dibuka nanti ini. Oke, saya izin share screen. Ada satu kelompok yang udah berhasil, nggak apa-apa. Jadi saya melanjutkan materinya dulu ya, supaya nggak kelamaan. Tim lainnya nanti boleh dicoba, waktu di grup juga nggak apa-apa. Jadi itu tadi, kalau misalnya kita akan buka. Nah, memang agak susah sedikit, kenapa yang kayak saya jelaskan tadi, mau TikTok, mau Facebook, mereka tuh punya banyak banget. Waktu jadi Meta, mereka merampingkan, mereka membuang beberapa domain yang seperti Creator Studio itu dihilangkan, dijadiin satu sama Meta Business kayak gitu. Jadi ada banyak fitur yang akhirnya di take down dan mereka bikin fitur baru yang dilengkapi dengan fitur yang lebih banyak. Oke, kita akan langsung aja ya. Kita ngomongin struktur dari sebuah campaign atau sebuah kampanye iklan. Nah, fiturnya apa? Kemarin kita masih ingat ya pelajaran kita yang ini ya. Jadi customer journey kita itu ada awareness, consideration, conversion. Jadi dalam beriklan di platform manapun sebenarnya ada beberapa sih. Cuman ini yang paling basic dipakai orang. Jadi awareness, consideration, conversion. Dan setelah kita tahu customer buying kita, nah kita harus tahu tuh. Misalnya awareness. Kan Bapak Ibu sekarang kan akunnya baru ya. Harapannya kan orang dari tidak tahu menjadi tahu nih akunnya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan bagaimana gitu. Terus consideration itu orang yang sudah tahu supaya mereka menjadi mau. Dengan cara apa? Kita harus ngasih tahu kelebihan dari produk kita, jasa kita, brand kita. Nanti conversion juga sama. Dari dia tahu gimana caranya jadi beli. Dari mau gimana caranya jadi beli. Nah, nanti Bapak Ibu di kelompok akan membuat nih di akhir aja. Saya udah kasih ininya di akhir. Oke, kita akan ngomongin bahwa dalam Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads itu ada 3 ya. Jadi ada campaign namanya, ada ad set, dan ada ads. Kita akan bedah satu persatu.
Kita akan bedah satu persatu. Kita akan mulai dulu dari campaign. Campaign ini kalau dalam iklan, dalam digital marketing itu adalah objektif. Jadi tujuan Bapak Ibu itu ada di step yang mana? Apakah step awareness, step consideration, atau conversion gitu. Karena ini akan menentukan call to action Bapak Ibu dan menentukan harga dari platform tersebut. Jadi karena setiap objektifnya itu harganya beda-beda Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung ya. Nah ini PR di rumah yang malam ini nggak akan kita bahas itu sebenarnya nanti membuat ad-nya ya, membuat kreatif kontennya. Apakah berupa foto, apakah berupa video, apakah berupa gambar, itu nanti kita akan serahkan ke masing-masing kelompok dan dibuat di rumah. Oke, kita akan langsung aja. Nah ini yang tadi saya bilang, nanti previewnya akan seperti ini Bapak Ibu. Apa sih Bu bedanya sama yang tadi Bu Tri buka tuh? Kok nggak kayak gini, tapi juga bisa buat iklan. Nah, kebanyakan iklan atau tools yang dibuat sama Facebook, sama Instagram, kalau Bapak Ibu tahu di Instagram tuh kan ada fitur boost ya. Siapa yang pernah tahu? Ada fitur boosting gitu. Bentar, coba saya akan buka Instagram. Nah, kalau di Instagram tuh ada yang fitur boosting ini ya, tahu ya? Nah, di Facebook, di Instagram ada, di Facebook juga ada. Ini untuk mempermudah orang-orang untuk segera mengiklankan mengiklankan postingannya. Nah, Facebook yang tadi Bu Tri buka itu untuk kita lebih mudah mengiklankan postingan kita. Sedangkan kalau di dalam platform yang memang sudah disetting ini, platform ini bisa membuat kita beriklan tanpa diupload. Jadi orang kalau nyari di feed kita itu nggak ketemu iklannya Bapak Ibu. Sedangkan kalau fitur boosting itu kan pasti Bapak Ibu harus upload dulu ya. After di-upload baru di-boost. Berarti kan orang tahu ada konten tersebut gitu. Nah kenapa biasanya konten-konten itu ada yang nggak di-upload tapi diiklankan? Karena ada batas waktunya. Karena kita perlu A/B testing kan, perlu membandingkan iklan mana nih yang paling bagus, yang A atau yang B. Sedangkan kalau kita pakai fitur boost, kita tidak bisa membandingkan karena itu langsung otomatis kita iklankan gitu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kita nanti akan bicara tentang gimana campaign itu, gimana ad set itu, dan gimana ads itu. Kalau campaign itu tentang objektif kita ya, contoh nih, biasanya kita buat dengan gampang nih. Oke, contohnya adalah ini saya buat campaign untuk Elif. Maksudnya apa? Videonya kebetulan tuh Mas Elif, yang tahu Mas Elif marketing Asia ya. Jadi kontennya itu yang bikin Mas Elif dan call to action-nya kita kepengen masukin ke WA-nya orang tua. Oke? Dan di sini saya juga kasih notes nih. Kita mau pakai Google Form. Jadi waktu itu kita bandingin nih mau pakai Google Form sama pakai WA gitu. Di sini juga ada nih Risa startup hard selling ke look-alike customer. Jadi ke orang yang memang mirip dengan customer kita. Nanti saya juga akan jelaskan maksudnya apa. Ini ada lagi nih videonya Mas Elif, video yang sama itu saya buat iklan awareness. Gitu. Nah, nanti yang bedain apa? Oh, sama-sama nih fotonya satu, tapi yang beda di call to action-nya. Kalau itu audiensnya adalah orang tua langsung masuk WhatsApp, kalau audiensnya adalah siswa masuknya ke website. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu nih objektif kita untuk apa nantinya. Apakah untuk awareness, orang cuma sekedar tahu, atau untuk orang segera menelpon kita. Dan itu kita bedakan. Apakah ini orang yang me-WA kita ini orang tua atau yang mem-WA kita ini anak-anak atau siswanya atau end usernya, itu kita harus bedakan gitu. Sampai sini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini namanya campaign, tujuan. Nah, tujuan objektif itu sebenarnya dulu di Facebook ada banyak banget Bapak Ibu. Lalu setelah jadi Meta, mereka merampingkan nih, cuman punya 6 tujuan atau 6 objektif. Tujuan atau objektif yang lain kemana?
semuanya dibuang dan dijadikan satu. Gitu. Contoh, dulu ada video view itu punya objektif sendiri. Nah, sekarang video view itu bisa masuk ke engagement atau awareness. Gitu. Udah nggak ada spesifik untuk video view. Dulu ada Bapak Ibu. Kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak yang mereka merge. Dulu ada objektif itu namanya reach. Nah, sekarang reach udah di merge sama awareness. Nah, yang saya kasih ke Bapak Ibu itu kalau nggak salah di handbook itu yang paling lengkap zaman versi pertama. Oke, nah ini sekarang oleh Facebook dibagi tiganya seperti ini. Kalau awareness untuk orang cuma tahu aja, aware aja produk Bapak Ibu, nggak ada call to action-nya, nggak apa-apa, itu dia tetap namanya awareness. Ini ya Bapak Ibu ya. Lalu consideration, Bapak Ibu punya 4 pilihan nih. Mau pakai traffic, mau pakai engagement, mau pakai leads, atau mau pakai apps promotion. Itu consideration. Lalu conversion itu sales ya, katalog biasanya. Atau memang call to action-nya langsung add to chart di website kita. Ini berbeda ya, kalau TikTok tuh lebih gampang. Menurut saya TikTok lebih bagus daripada Meta untuk secara advertising-nya gitu. Karena kalau di TikTok platformnya bisa check out. Kalau di Instagram tuh nggak bisa Bapak Ibu. Kalau di Instagram dia butuh platform lain untuk check out. Contoh website kita. Sebenarnya dia mempersimpel hidup kita ya. Jadi kita ngatur platformnya cuma satu tuh website. Nah, website bisa diiklankan di Google, bisa diiklankan di Facebook gitu. Tapi kalau TikTok mereka pengennya kita iklan ke TikTok, lalu orang check out-nya juga di TikTok. Itu bedanya. Nah, sampai sini karena nanti budget kita terbatas, kita nggak punya banyak budget, kita akan langsung masuk ke yang tengah Bapak Ibu, consideration. Oke? Bapak Ibu tinggal pilih nih consideration-nya mau traffic kah, mau engagement kah. Bedanya apa? Nanti boleh dibaca di handbook. Oke? Jadi kalau traffic itu gampangannya Facebook akan nge-push ke orang-orang yang ngelihat link yang kita taruh. Misalnya traffic ke website, atau traffic ke form gitu. Nah, kalau engagement itu biasanya Facebook akan menarik orang-orang untuk engagement. Maksudnya apa? Untuk nge-like, nge-save, nge-share, itu engagement. Atau nonton, itu engagement. Itu bedanya. Nanti Bapak Ibu secara kelompok boleh menentukan mau pakai yang mana. Nah, di sini. Oke, ada 2. Saya akan jelasin ada brand objektif sama ada growth objektif. Oke, kita ke brand objektif dulu. Di brand objektif itu ada awareness. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ada call to action awareness. Kalau awareness itu meningkatkan kesadaran merek kita dan menjangkau orang-orang supaya lebih tertarik. Biasanya awareness, satu brosur iklan atau satu video akan ditampilkan ke orang yang sama 2 atau 3 kali. Dengan harapan video pertama mungkin Butri nggak mikirin, video kedua Butri akan terusik apaan nih gitu. Video ketiga Busri akan tertarik, video keempat Busri akan kepo. Harapannya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu kena iklan, satu iklan, terus Bapak Ibu ngelihat iklan itu lebih dari 1 kali, kemungkinan besar iklan itu diset untuk awareness. Jadi 1 orang lebih dari 1 kali lihat iklan yang sama. Kalau reach itu memperlihatkan advertising kita atau iklan kita ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau kita pakai reach itu 1 brosur kita akan dilihat oleh 1 orang yang sama itu kemungkinan 1 kali paling banyak 2 kali. Karena dia objektifnya menemukan orang sebanyak-banyaknya. Bisa jadi juga ketika misalnya Butri lihat ternyata Butri nggak ingat gitu, itu bisa, sangat bisa ya. Karena dia kan tidak diulang-ulang iklannya, hanya 1 kali aja muncul. Dia cuma pengen ya udah yang penting Butri lihat sekali aja. Itu reach. Nah, kalau video view dia akan nge-push orang nonton videonya lebih dari sekian detik gitu. Jadi dia akan mengumpulkan orang-orang yang suka sama video, ngelihat video. Itu bedanya. Itu brand
objektif. Jadi kita cuma pengen brand kita diketahui oleh lebih banyak orang, diingat oleh lebih banyak orang. Oke? Lalu kita punya yang namanya growth objective. Jadi ini lebih ke call to action-nya lebih spesifik lagi. Kalau conversion ini yang paling tahtanya paling tinggi Bapak Ibu, biasanya paling mahal. Ini dia akan memaksimalkan Facebook machine learning mereka untuk check out. Jadi kebanyakan conversion ini dipakai nanti masuknya ke website kita dan mengarahkan orang-orang itu untuk ngeklik check out tombol atau add to chart tombol di website kita. Jadi itu. Sedangkan retargeting ini objektif untuk kita bisa mengiklankan ke orang-orang yang sudah pernah lihat iklan kita atau orang-orang yang kira-kira tertarik. Contoh tertarik apa? Oke, contoh tertarik kita bisa minta nih ke Facebook, aku mau mengiklankan yang kedua kali ke orang-orang yang 75% nonton video iklanku sebelumnya. Jadi misalnya tuh iklan awareness-nya video view ya Bapak Ibu ya. Kita bisa narik data orang yang 50% nonton. Jadi kalau videonya 10 detik, dia akan nonton 5 detik. Kalau Bapak Ibu minta 75%, berarti dia akan nonton 7-8 detik. Gitu. Paham ya di sini ya? Itu retargeting. Lalu ada leads. Jadi kalau leads ini biasanya dipakai sama B2B atau service ya. Kalau conversion ini kan sama produk. Jadi kalau B2B pakai conversion bisa sih, cuman nanti mungkin chat ke kita gitu ya, ke WhatsApp gitu ya, call to action-nya. Tapi bukan add to chart. Jadi bedanya di sana. Nah, kalau leads itu Facebook kita nge-capture akun dari customer kita. Contoh, kita punya ads-nya disuruh ngisi formnya udah disediakan sama Instagram, sama Facebook udah ada suggestion-nya. Biasanya itu akan autofill dari profilnya customer kita. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak sadar kalau ngisi, karena tinggal pencet oke, udah langsung keisi formnya. Jadi formnya ini instant form yang disediakan oleh Facebook. Paham ya Bapak Ibu ya? Pernah nggak dapat iklan ketika kita klik dimintain data tapi diminta autofill gitu? Autofill. Langsung diklik, langsung muncul tuh nomor telepon Bapak Ibu, langsung keisi nama, alamat. Mungkin yang belum keisi tinggal kota atau sesuatu yang diminta di luar basic information yang kita submit ke platformnya. Nah itu leads-nya. Jadi ini kalau leads biasanya kan udah dapat nih, misalnya udah dapat 10 nomor yang input. Nah kita punya customer service yang menghubungi satu-satu nomor tersebut. Oke? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya, beda-bedanya ya. Nanti kalau misalkan bingung, di handbook ada. Nanti kalau ada yang nggak ada, saya akan tambahkan di minggu depan. Oke. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah menentukan dulu nih, iklan Bapak Ibu di grupnya itu objektifnya apa? Goalnya Bapak Ibu apa? Contoh, mendapatkan 5 data mahasiswa. Contoh, memperkenalkan kelas pasca sarjana atau kelas desain komunikasi visual. Jadi spesifik ya. Lalu campaign objektifnya apa? Oke, jadi grup punya tugas malam ini, sekarang habis ini itu adalah ngecek udah bisa masuk belum ke bisnis manajernya. Udah bisa masuk belum ke bisnis manajernya. Yang kayak punya saya tadi. Saya coba share screen. Saya share desktop aja. Tugasnya 2, 1 ngecek kok saya dimintain ini. Ngecek sudah masuk ke sini atau belum, sama mengerjakan tadi objektifnya apa. Saya, Yavi, sama Adinda akan coba keliling. Nanti Bapak Ibu bisa tanya. Oke, sebelum kita masuk, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu. Boleh tanya ya? Kenapa saya disuruh bikin password baru? Oke, kalau belum ada, Mas Syaldi boleh dibantu masukin ke breakout 10 menit aja. Oke, dari sekarang ya Bu ya? Ya, dari sekarang.
Terima kasih. Sama-sama. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada grup yang masih bikin akunnya, ada grup yang sudah nyoba-nyoba settingnya nih tadi, grup 1. Oke, kita akan lanjut materi dulu supaya nanti enak lebihan. Maaf tadi saya lupa kasih itu ya, apa namanya, framework tugas yang Google Slide, saya udah kasih di grup. Jadi Bapak Ibu bisa cek grup yang belum cek. Oke, kita akan lanjut dulu. Tadi itu saya minta Bapak Ibu memastikan bahwa akun bisnis Ads Manager-nya sudah login. Terus yang kedua, saya minta Bapak Ibu coba diskusi awal dulu, kita objektifnya mau apa. Nah, objektifnya sudah saya tentukan, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Bisa traffic, bisa engagement, bisa leads. Pakai 3 ini aja dulu, gitu ya. Lalu bisnis goals-nya itu sebenarnya bebas. Bapak Ibu mau apa? Tadi ada kelompok yang mau memperkenalkan dulu nih, aku pengen memperkenalkan brandku. Oke, saya sarankan pakai engagement aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, oh saya mau dapat data karena datanya mau saya kasihkan ke tim marketing. Ya udah, Bapak Ibu bisa pakai leads. Misalnya, oh saya mau dapat data, tapi untuk dapat data saya mau mereka WhatsApp ke kita dulu. Nah itu mungkin bisa pakai traffic. Jadi nanti pilihan objektif campaign-nya kita ngesetnya terakhir aja. Sekarang masih coret-coretan kalau kita bilang ya. Nah ini di campaign-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke ad set-nya. Kalau objektifnya udah ditentukan, bisnis goal-nya tadi itu untuk mempermudah call to action kita di belakang. CTA kita nanti apa. Nah sekarang di ad set kita akan berdiskusi lagi nanti sama kelompok kita tentang isinya. Kepada siapa kita akan beriklan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini previewnya seperti ini ya. Jadi kalau campaign itu berarti nanti yang warna birunya itu di campaign. Nah ini sekarang di ad set. Nah ad set tuh ada apa aja di dalamnya. Oke, saya akan coba cek slide. Nah kemarin kita sudah diskusi soal user persona ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu diskusinya sama timnya udah nggak perlu dari awal lagi karena kita sudah ada user personanya, gitu. Nah, yang kita perlu diskusikan adalah target audience kita. Di Facebook, target audience itu dibagi menjadi 2, lebih gampangnya ya. Yang satunya adalah custom audience atau retargeting sebelah kanan. Yang sebelah kiri yang kuning itu adalah interest dan behavior targeting. Kalau Bapak Ibu bisnisnya baru, biasanya pakai interest dan behavior targeting. Di sini biasanya kita ngeset tuh dari awal, demografi customer kita gimana, usianya gimana, laki-laki apa perempuan, itu kita ngeset manual. Sedangkan custom audience biasanya kita menarik data, retargeting gitu ya. Itu custom audience. Biasanya di situ udah ada tools dari Facebook. Nanti kita akan langsung, ini cuma penjelasan aja, itu target audience itu dibagi 2. Yang pertama itu interest dan behavior, kita ngeset sendiri. Terus yang kedua dan ketiga itu adalah retargeting. Biasanya custom audience, lookalike, dan ada beberapa lainnya. Oke, ini contoh kalau pakai interest. Jadi nanti kalau pakai interest kita akan ditanya ini location-nya di mana. Ini saya coba cek set ya. Saya mau iklan untuk shampoo ini di Indonesia. Kecuali itu bisa ya pakai exclude ya. Kecuali saya nggak mau beriklan di Papua dan North Sumatera. Itu bisa. Atau dibalik, saya hanya mau mengiklankan di kota Malang saja. Itu boleh. Oke Bapak Ibu. Lalu untuk usia, nah usia berapa kita mau iklan? Mungkin kalau S1 ya berarti kita beriklan dari usia 17, 18 sampai misalnya 25 gitu, itu untuk S1. Terus gendernya mau apa nih? Mau cewek cowok atau cewek aja atau cowok aja, itu boleh. Nah catatan, kita tidak boleh pakai interest ini Bapak Ibu. Jadi kan interest nih saya pakai ada hair, ada shampoo, ada hair conditioner. Ini tidak boleh dipakai kalau Bapak Ibu mengiklankan di bawah 21 tahun.
Jadi kalau iklan ke anak umur 17 sampai 21 itu nggak boleh interestnya diisi. Yang boleh diisi cuma location, age, sama gendernya aja. Interestnya nggak boleh diisi. Karena mereka dilindungi. Oke? Jadi Bapak Ibu nggak boleh mengisi interestnya. Nanti saya akan tulis ya. Tidak boleh mengisi interest di bawah 21 tahun. Oke, ini tadi targeting yang sebelah kiri sendiri nih. Sorry. Nah, yang ini interest dan behavior. Custom audience dan look alike kita akan belajar, tapi mungkin minggu depan atau nanti setelah ini saya akan cek, saya akan kasih lihat. Oke, kita next dulu. Save audience udah. Lalu kita juga disuruh menentukan nih scheduling kita kapan. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, tadi ada yang tanya nih ketika Bapak Ibu lainnya belum masuk, Bu, kok sekarang harus 500.000 ya? Gitu. Nah, itu biasanya Facebook itu akan otomatis nih. Kalau kita ngeset tanggal 27 bulan 6, kita akan end di 26 bulan 7. Jadi ini bulan 6, bulan 7, sebulan. Nah, kalau sebulan biasanya uang 500.000 nggak cukup Bapak Ibu. Harus lebih. Kalau kita cuma punya budget 500.000, 300.000, 100.000 dan tidak boleh, berarti nanti tanggal N-nya, tanggal selesainya itu tinggal dimajuin aja Bapak Ibu. Sampai boleh. Terus cara ngitungnya gimana? Biasanya Facebook itu minimal per hari itu 20 sampai 25.000. Jadi kalau budgetnya Bapak Ibu cuma 100.000, ya udah berarti di set 4 hari atau 5 hari saja. Paham ya? Oke, nah kalau Bapak Ibu pakai yang namanya lifetime budget, Bapak Ibu bisa memilih hari apa saja akan iklan dan jam berapa saja akan iklan. Contoh nih, pilihan saya berarti hari Senin dan Selasa, saya cuma mau iklan itu jalan dari jam 1 pagi hari sampai jam 6 sore. Tergantung Bapak Ibu mau kapan. Oh, aku mau ketika orang produktif di kantor, berarti Bapak Ibu tinggal ngeset iklannya mungkin dari jam 8 sampai jam 7 malam misalnya. Gitu. Ini hanya bisa dilakukan ketika menggunakan lifetime budget. Lifetime budget apa? Ada di handbook. Nanti kita akan bahas juga ya. Saya setelah ini akan langsung masuk ke Facebook-nya. Oke. Nah, di set kita juga disuruh pilih kita mau mengiklankan di platform Meta yang mana, apakah di Instagram, apakah di Messenger, apakah di Facebook atau Audience Network. Kalau Bapak Ibu pakai Advantage berarti nanti dia akan merekomendasikan, kita nggak perlu repot-repot mikir. Tapi kalau manual placement, kita bisa nih, ini diancentang, aku cuma mau di Facebook dan Instagram aja. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, audience network ini apa? Ini biasanya website-website, aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook, mereka akan masuk ke sana. Contoh, saya pernah mengiklankan kelasnya Pak Tanadi Santoso. Oke, kelas 5D MBA kalau Bapak Ibu tahu. Kelas 5D MBA saya pernah iklankan, terus ada satu orang protes ke saya. Bu, saya dapat iklannya 5D MBA di situs apa? Kayak chat Bitok gitu Bapak Ibu, Kencan. Di chat Kencan gitu. Kok bisa Bu masuk ke sana? Itu kan tidak sesuai sama target market gitu ya. Karena itu kan aplikasi dating. Terus saya bilang ke bapaknya, yang dapat iklannya siapa Pak? Saya Bu. Loh, Bapak kan memang segmen saya. Betul kan? Kalau dia dapat iklannya berarti memang Bapak itu segmen saya. Usianya sesuai, profil orangnya sesuai. Ya kebetulan Bapak Ibu, Bapak yang protes ke saya tadi itu pakai aplikasi dating. Yang salah bukan iklannya. Justru malah Bapak itu ngasih tahu bahwa beliau pakai aplikasi dating. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya Facebook itu juga bekerja sama aplikasi-aplikasi yang sesuai target market kita. Kalau target market kita ada di dating itu kebetulan Bapaknya pakai dan kebetulan dapat, ya berarti Bapaknya masuk dalam segmen target market kita.
Ada juga yang tanya, misalnya nih nanti Mas Shaldi tanya, Mbak Sel, aku tuh ngiklanin Asia, kok aku nggak dapet iklannya ya? Nah, pertanyaannya, Mas Shaldi umur berapa? Setting iklannya umur berapa? Oke, misalnya Mas Shaldi umur 25 tapi iklannya untuk anak 18 sampai 22, ya pasti Mas Shaldi nggak dapet iklannya. Terus ada yang bilang, loh Bu, saya ngiklankan sampai umur 30 kok, saya kok nggak dapet. Nah, Mas Shaldi mengiklankan untuk interest tentang education. Tapi jejak digital Mas Shaldi tidak ada nge-search education, tidak interest ke education. Walaupun Mas Shaldi yang mengiklankan, Mas Shaldi nggak akan dapat iklannya. Jadi Bapak Ibu jangan tanya, Bu kok saya nggak dapat gitu. Dulu saya ingat ada peserta tanya, Bu, kantor saya tuh ngiklanin perusahaan saya nih, kebetulan perusahaannya kalau nggak salah obat-obat pertanian gitu. Kok saya nggak dapet ya? Nah, saya tanya, Bapak petani bukan? Bukan, saya kerja di kantor. Ya, mungkin sosial media Bapak tidak terlihat seperti petani, sehingga nggak dapet iklannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi interestnya Bapak Ibu tidak masuk. Nah, kalau interestnya Bapak Ibu masih ngeyel, loh Bu, saya masuk Bu, saya selalu buka situs pertanian, saya selalu nge-like semua tentang pertanian, kok saya nggak dapat iklannya? Nah, pertanyaan lagi nih buat Bapak Ibu, budgetnya berapa? Misalnya nih, oh Bapak Ibu punya budget 100.000, perkiraan akan ada 1 juta orang yang jadi target, oke? Padahal 100.000 uang Bapak Ibu cuma bisa menjangkau 1.000 orang. Nah, Facebook, Instagram, Meta, TikTok, Google akan memprioritaskan ke 1.000 orang yang mendekati dari target yang kita setting. Jadi mungkin Bapak Ibu itu orang ke 100.000 sehingga nggak dapat gitu. Paham ya? Jadi nanti jangan bingung ketika Bapak Ibu nggak dapat iklannya. Ada banyak faktor. Oke. Nah, nanti iklan kita itu sebenarnya isinya tuh ada banyak. Ada seperti ini nih, dari usianya, gendernya, regionnya, atau bahkan negaranya. Ini kita bisa lihat. Ada medianya, platformnya, device-nya. Itu kita bisa setting semua ini Bapak Ibu di iklan kita. Contoh, oh saya cuma mau mengiklankan ke orang yang, saya cuma mau mengiklankan ke orang yang pegang yang pegang Android aja, nah, itu bisa. Kepencet. Nah ini, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini all device. Bahkan sebenarnya di device itu kita bisa spesifik loh, minta kayak saya mau mengiklankan ke orang yang pakai Samsung S20, itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Tapi saya nggak sarankan ya, karena itu terlalu kecil. Kalau bisa Facebook itu efektif ketika nanti audiensnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, nanti kita akan belajar setelah ini. Tadi kita udah bilang, saya udah bilang ini. Nah itu tadi kita bilang adset ya. Jadi kalau adset nih Bapak Ibu bisa kelihatan ya, Bali. Jadi WA yang call to action-nya ke WhatsApp. Nah, kita bisa lihat nih, yang paling banyak result-nya itu ke orang Jawa sama Sumatera. Ini ada 23. Bisa kelihatan ya, kita bisa lihat nih, cost per result-nya untuk satu orang itu ngeklik WhatsApp, kita bayar berapa, itu bisa kelihatan. Nih di Bali kita bayar Rp186. Di Jawa kita bayar Rp140. Nah, dari adset ini kita bisa improve ads kita, memperkecil daerahnya, memperkecil usianya, tergantung nanti dari diskusi kelompok gitu. Jadi misalnya iklannya udah jalan kayak 3 hari, nah kita mau evaluasi itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita juga bisa evaluasi nih, untuk orang yang ngisi Google Form yang paling banyak itu usia 45 sampai 54. Nih, harga per kliknya itu kita bayar sekitar Rp68 per klik. Jadi di sini kalau kita lihat, oh ternyata yang usia 55 sampai 64 ini nggak efektif ya.
kalau kita lihat cuma 178, next-nya dihilangkan, nggak apa-apa. Berarti ads-nya nanti diganti ya Bapak Ibu ya, usianya diperkecil lagi. Nah itu yang ada dalam adset. Jadi kita harus selalu ngecek tuh insight dari adset kita gimana. Ini juga ada, kita lihat nih, dari WA orang tua yang paling banyak, itu siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau kita lihat di sini bapak-bapak. Nah kalau memang benar yang WhatsApp kita atau yang masukin ke form kita bapak-bapak, gimana kalau karena budgetnya terbatas kita nggak usah iklan ke ibu-ibu, kita iklannya ke bapak-bapak aja. Paham ya Bapak-Ibu ya? Jadi dalam iklan, dalam digital marketing kita itu bisa ngeset memaksimalkan uang kita ada berapa, terus dimaksimalkan sedemikian rupa. Karena mungkin nggak banyak. Itu. Nah setelah ini Bapak Ibu harus mendiskusikan, tapi sebelum diskusi nanti kita main dulu, nanti mendiskusikan yang nomor 2 itu adsetnya. Lokasinya mau di mana nih? Tadi ada yang mau iklan cuman anak DKV, anak desain, itu pasti profilnya beda, usianya beda. Tadi ada yang mengiklankan pascasarjana, berarti usianya mungkin lebih mature gitu. Oke, kita akan langsung masuk ya. Kita akan coba dulu ke Ads Manager. Ada yang mau tanya, boleh kalau mau tanya, Bapak Ibu. Delete. Mau nanya boleh Bu? Boleh, silakan. Ya. Sambil saya. Tadi saya sempat dengar yang perihal waktu kita set apa tadi? Sorry. Interest itu kan ada umur yang nggak boleh diisi gitu kan ya Bu ya? Betul. Umur berapa tadi Bu? Di bawah 21 ya? Di bawah 21, betul. Di bawah 21. Kalau semisal kita tetap isi nih, efeknya itu apa ya Bu ya? Oh, iklannya bisa di-disable, Bu. Oh. Bahkan ekstrimnya akunnya di-disable. Oh, oke. Itu ekstrimnya ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan apapun dari Facebook, konsekuensinya iklan kita tidak bisa jalan, bahkan akun kita dinonaktifkan. Gitu. Oh iya, oke. Misal kita telat bayar 1 minggu gitu, itu biasanya di disable, udah iklannya nggak bisa jalan. Terparah tadi akunnya dinonaktifkan. Kalau akunnya dinonaktifkan, apa yang terjadi? Kita nggak bisa nyalain lagi, Bu. Kita nggak bisa apa Bu? Sorry. Nggak bisa nyalain lagi. Maksudnya walaupun Ibu bayar, Ibu tetap nggak bisa ngiklan lagi selamanya. Oh, rasanya itu saya ngalamin itu deh. Oke. Oke, sip. terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi peraturannya ada banyak Bapak Ibu. Pertama, yang paling gampang ya, boleh dicatat ya. Saya lupa, saya punya handbooknya nggak ya? Nanti coba saya cek. Yang nggak boleh itu pakai logo WhatsApp, Facebook, Instagram dalam iklan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mendesain terus ada nomor WhatsApp tapi pakai logo WhatsApp, itu jangan. Oke. Jadi kalau mau tulis saja WA, pakai WA.2 nomornya. Facebooknya langsung Facebook gitu. Kalau perlu nggak usah Bapak Ibu. Jadi kalau iklan kan diiklankan di tempat kita, ya toh. Jadi mungkin pakai nomor WA aja. Jadi WA.2 nomornya gitu. Jadi jangan pakai logonya mereka, itu nggak boleh. Terus apalagi yang nggak boleh diiklankan? Nah ini social issue itu nggak boleh diiklankan, tapi kita boleh iklan asalkan nanti ngurus izinnya. Jadi kayak izinnya itu kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang nggak boleh diiklankan. Rokok nggak boleh diiklankan. Alkohol, petasan nggak boleh. Obat-obatan terlarang itu nggak boleh. Part of body, jadi kayak misalnya Bapak Ibu cuma ngefoto tapi mata doang gini satu, itu nggak boleh. Harus kayak seluruh wajah. Pokok iklan-iklan yang secara nalar bisa menipu orang itu tidak boleh. Mengiklankan anak kecil juga itu hati-hati ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Sekarang kita ada di fase campaign. Ini campaign name ya. Jadi nanti campaignnya dikasih nama nih Bapak Ibu, jangan dibiarin gini. Kalau bisa namanya spesifik, misalkan Pasca Sarjana Juni 2023, contoh ya.
Terus ini nggak ada kategori yang mau ini kita bukan politik, bukan social issue. Campaign objektifnya tadi kita milih traffic. Nah, ini ada A/B testing Bapak Ibu. A/B testing tuh kita bandingin nih, yang paling bagus tuh iklan A atau iklan B. Misalnya Bapak Ibu punya 2 jenis iklan. Misalnya nih, saya mau tahu nih packaging yang bagus ini yang warnanya kuning atau warnanya orange. Nah, ini kita bisa ya minta ke mereka untuk membandingkan. Nah, itu kita klik nanti A/B testingnya. Nah, A/B testing itu ada beberapa. Yang bisa kita tes itu adalah adset-nya, orangnya. Jadi orangnya itu berarti misalnya kita bikin satu set iklan untuk anak umur 18 sampai 22 dengan interest A, lalu kita bikin adset iklan untuk usia 25 sampai 30 untuk interest B gitu. Itu bisa. Jadi audiensnya bisa. Atau kita bandingkan mau ngiklan ke sama-sama 18 sampai 20 tapi yang satunya itu perempuan saja, yang satunya laki-laki saja. Nanti kalau kita A/B testing kan biasanya yang kalah kita akan dikasih report nih. Kalau salah satu nanti mahal, kita berhentikan ya gitu. Atau ya udah dilanjutin sampai habis, itu nanti ada pilihannya. Itu A/B testing. Kita belum belajar ini A/B testing, kita belajar di minggu depan yang lebih spesifik. Lalu di sini ada budgetnya di campaign. Jadi kita bisa on-kan budgetnya di campaign. Kalau di campaign berarti kalau kita pakai ads-nya 2 atau adset-nya 2 itu yang paling jelek performa ads-nya. Misalnya tadi mau ngiklankan ke laki-laki atau perempuan, yang jelek laki-laki berarti laki-laki otomatis berhenti, perempuannya jalan iklannya. Gitu. Ini saya kasih contoh ya. Oke. Ini ada daily budget berarti per hari, ada lifetime. Boleh pakai lifetime aja kalau kita nggak mau mikir ya. Contoh, budget saya 200.000 lifetime, oke? Di sini kita juga bisa ngecek kita mau pakai bid strateginya apa. Dengan volume paling banyak, jadi maksudnya apa? Ke sebanyak-banyaknya orang, atau dengan call to action yang paling banyak diklik atau paling banyak engagement atau paling banyak apa, itu bebas. Coba kita ke highest volume, terus nanti di trafficnya sini kita akan ini pasca sarjana wanita. Spesifik ya, coba ya saya ya, wanita Juni 2023. Oke. Kita akan masukkan ke mana nih? Karena tadi tuh, sorry, tadi ininya traffic ya. Saya kasih tambahin traffic. Biar tahu kalau ini iklannya traffic. Oke, mau masuk ke mana? Oke, saya mau masukkan ke messaging apps. Biar nanti dapat chatting gitu ya. Nih, di sini Bapak Ibu bisa lihat mau masuk ke chatnya yang mana nih? Instagram aja atau ke Facebook juga. Ya udah pokok semua iklan masuknya ke chat Instagram. Ya berarti ini nanti diancentang. Atau ini dicentang gitu. Oke, setelah itu, nah ini date-nya. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu, tadi kan kita budget 200.000 nih. Kalau saya buat ini jadi 2 minggu, apakah yang akan terjadi? Masih belum ngelut ya. Nanti biasanya otomatis nih kalau sebulan, kalau Agustus, nanti akan ini ya, tapi belum ini kayaknya. Dan ini bisa connect ke WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dikonekkan ke salah satu WhatsApp juga boleh. Terus di sini, nah kalau Bapak Ibu lihat nih saya belum set audience ya. Nah ini nggak boleh nih katanya nih. Anggaran Anda terlalu rendah karena saya minta 1 bulan lebih. Katanya minimal 550.000. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita akan perkecil Bapak Ibu. Misal nih, sampai tanggal 30 aja. Nah, ini errornya udah bisa. Berarti dengan uang 200.000 kita bisa dari tanggal 26 sampai 30. Oke, sekarang kita set nih. Location-nya Indonesia, anggaplah Malang gitu ya. Kita spesifik nih, ke Malang. Saya juga mau Surabaya karena deket ya, misalnya.
Saya juga mau di sini kelihatan nih Bapak Ibu nih. Saya mau ke Madura misalnya. Madura itu apa ya? Oh, masuk East Java, ding Madura lupa. Terus sorry. Madura masuk East Java Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mau East Java langsung aja nggak apa-apa. Misalnya East Java, Java. Nah, dah. Salah. Ini West Java. East Java. Nih, East Java. Kok tidak ada yang ini ya? Ini cuma Waru aja ini. Ya. Oke. Ini berarti seluruh Jawa Timur. Nah, ini usianya. Tadi sekali lagi nih ada tulisan ya Bapak Ibu ya. Under 21 nggak usah ngasih targeting. Cuman location aja sama age. Ini gendernya. Misalnya saya mau iklan ke usia 18. Nih. Nggak boleh. Udah dapat peringatan ya. Kalau masih kuning berarti itu peringatan. Kalau sudah merah berarti harus diganti. Gitu. Ini 25 sampai misalnya 25. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, estimasi audiens dengan usia 21 sampai 25 di kota East Java itu ada 5 sampai 6 juta prospek. Nah, ini dia bilang nih campaign adset kita bisa jadi nggak ada resultnya nih, nggak ada hasilnya dia bilang. Kita harus mengubah biasanya Bapak Ibu. Contoh di sini EduChat. Nah, di sini ada interest. Kalau Bapak Ibu bingung, saya bingung nih mau pakai apa nih gitu. Bisa di sini ya, ada browse. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek nih, mau interestnya apa nih. Entertainment, bisnis, family, fitness, hobi, shopping. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngecek-ngecek nih. Ini behaviornya juga bisa ngecek gitu. Tadi saya mau education interestnya, higher education misalnya. Ini ada suggestion juga biasanya. Oh, orang yang suka sama university, yang kepengen ada interest ke university. Ini ada S1. Nah, tergantung ya, nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini namanya save audience. Nah, kalau yang tadi retargeting itu ada di atas sini Bapak Ibu. Nah, ini create new custom audience atau look alike yang tadi saya bilang. Tapi kita pakai dulu yang save-nya dulu. Coba ini masih kuning ya, kita coba ganti ya. Masih kuning, saya coba akan ganti Indonesia. Apakah masih kuning juga? Biasanya kuningnya akan ganti, akan butuh waktu. Terus ini yang tadi saya bilang, kalau manual placement, nah ini bisa kita ngecek nih mau di mana aja. Audience network di Ancentang, Messenger di Ancentang. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu lagi, di sini ada semua, itu Bapak Ibu bisa baca satu-satu nih. Oh, saya nggak mau di Facebook feed, maunya Instagram feed aja. Saya nggak mau di Facebook Marketplace. Itu bisa satu-satu kayak gini. Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai sini Bapak Ibu paham? Ada pertanyaan? Dari adset ngawur saya ini, saya kan tadi ngawur ya, dia bilang nih, expand your audience, berarti antara usianya terlalu kecil, antara lokasinya terlalu kecil, atau terlalu besar, nah kayak gitu. Bapak Ibu harus ngutik-ngutik sampai tanda pentungnya ini nanti bisa diterima oleh mereka. Memang butuh sedikit waktu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Untuk budgetnya tadi nyetingnya di campaign-nya ya Bu ya? Boleh di campaign-nya Bu. Oh, boleh ya. Jadi nanti semisal campaign-nya 500.000. Itu udah termasuk semua adset-nya gitu ya Bu ya?
yang Iya, jalan. betul. Oke. Nah, tadi maksudnya apa? Gini, ini kan adset untuk wanita. Kita tinggal duplikat nih Pak, Bu. Duplikat di original campaign-nya kita duplikat. Nah, di sini kita bisa punya yang kopi ini biasanya ada tulisan kopi, itu kita bisa ganti. Misalnya di sini pria. Ini semuanya kita buat sama persis, ini sama persis. Kita cuma ganti misalnya gendernya aja. Yang tadi perempuan, di sini laki-laki. Paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata yang wanita ini cost iklannya lebih murah dari yang pria. Yang pria otomatis iklannya akan dihentikan gitu. Cukup jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Oh. Bu. Nah, Ini ada yang tanya, Bu, akunnya kenapa dibatasi ya, Bu? Ah, nih. Contoh nih. Bapak Ibu akan banyak sekali mendapatkan seperti ini. Nih contoh nih. Bu Yeri barusan chatting saya. Kenapa kok akunnya dibatasi? Ada beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya bikin kayak gini nggak gampang Bapak Ibu. Jadi kita harus masukin KTP kita. Jadi boleh nanti Bapak Ibu masukin KTP-nya Bapak Ibu. Ini minta tinjau aja Bu. Nanti ada step apa sama dia akan dikasih tahu. Mungkin Bapak atau Ibu Yeri boleh share screen kah? Biar teman-teman lain tahu. Tadi dari kelompok berapa? 5 Bu Sally. Oh, kelompok 5. Boleh Pak Yeri Ya, share sebentar, Bu. screen? Agak susah ya Bapak Ibu ya. Karena pertama kali pasti agak pusing banget sih nih, liar. Nggak apa-apa untuk pertama kali. Oke, tadi yang kena itu yang mana Pak? Tadi pas dibuka ke mana ya, Kak? Ke iklannya sih, Bu. Nah, Pak, untuk mempermudah Pak, boleh gini Pak, bentar. Bapak boleh ke orang kah? Orang. Ya. Oke, ini di close aja Pak. Itu yang saya lingkari. Yes. Oke. Nah, ini kenapa dia nggak boleh? Jadi gini, akun bisnis itu harus dimiliki oleh orang ya. Sama kayak Bapak Ibu kalau mau buat PT, kan nggak boleh kalau nggak ada orangnya, betul ya? Misalnya Pak Yeri atau Pak Eli mau bikin perusahaan namanya Kuliah Mudah Aja ke pemerintah, itu kan nggak boleh kalau nggak ada manusianya. Jadi kalau bisa, ini nanti ditambahkan manusia Pak. Ini nggak ada manusianya loh Pak, bisnisnya. Oh, dimasukin salah satu Facebook manusia. Iya. Jadi syaratnya sama kayak kita bikin bisnis di PT atau CV atau UD. Itu kan yang punya harus manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau yang punya bukan manusia pasti tidak diperbolehkan. maaf Bu Sally. Iya Pak. Berarti kan tadi kayaknya punya saya nggak bisa itu karena belum aktif di akun Facebooknya, Bu. Apa seperti itu ya, Bu? Kemungkinan iya Pak. Oh iya. Soalnya tadi waktu praktek tadi kayaknya saya aktif di halaman. Ya. Jadi dia nggak bisa masuk Ads Manager kayaknya. Nanti dibantu ya Pak di kelompok ya. Habis ini kita akan kelilingan ya Pak. Bu, kalau saya klik mengelola iklannya gini. Bentar Pak. Tuh 23603. Sebentar. Nah, iya ini karena menyalahi aturan. Boleh, iya bentar. Berarti ini udah nggak bisa ya, bentar lagi reload. Bentar, sorry. Oke. Ini masih muter-muter. Nah, iya tuh, Bu. Muncul merah itu lagi. Lihat detail dong, Pak. Detailnya kayak tadi, Bu, yang saya kirimkan. Ya, minta tinjauan. Nah,
Saya tidak yakin, ya Kirim aja ya, Bu. saya rasa ada penggunaannya deh. Oke, ya, nggak apa-apa, kirim aja Pak. Udah sih, dia nggak bisa hilang. Oke, itu nanti teknis ya Pak. Nanti kita kelamaan. Saya boleh izin itu. Saya izin stop share screen. Saya mau jelasin satu hal. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini ada manusia namanya Sally, oke? Berarti ini Facebooknya Sally. Kalau tadi punya Pak Ardi, coba dilihat, ini your account-nya manusia apa bukan? Kalau your account-nya bukan manusia, kemungkinan nanti akan di-disable kayak punya Pak Yeri. Oke, itu dulu. Nah, lalu Sally punya bisnis. Nama bisnisnya adalah Long Distance Creator. Ini ya, nama bisnisnya adalah Long Distance Creator. Nah, Long Distance Creator ini bisnisnya dimiliki oleh 3 manusia di sini. Ada Adinda, ada Ahmad Iyafi, ada Sally. Itu artinya ada manusia yang punya bisnis ini. Jadi sama kayak buat PT CV dan UD yang memiliki harus manusia. Karena itu kemarin saya bilang, bikin page-nya kalau bisa under nama manusia. Nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu jangan happy dulu karena sebenarnya Bapak Ibu harus nih mendaftarkan Facebooknya Bapak Ibu. Jadi Sally ini sebagai seorang Sally harus mendaftarkan diri dengan cara memasukkan KTP gitu. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa masuk ke bisnis info juga nantinya. Di bisnis info ini sebenarnya ini nggak diisi nggak apa-apa untuk sementara waktu. Yang paling penting diisi itu ini Bapak Ibu, My Info. Ini wajib diisi ya, pakai emailnya Bapak Ibu. Lalu yang wajib diisi lagi itu sebenarnya to authentication. Ini wajib. Jadi 2 ini dulu diisi. Baru yang atasnya nih, kalau atasnya kalau udah sungguhan ya, baru nanti diisi gitu. Sementara nggak diisi nggak apa-apa. Jadi yang My Info dulu sama business option. Lalu kejadian kayak Pak Yeri tadi yang di-disable seperti ini adalah hal biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti, jangan sampai ini kita abaikan lebih dari 1 minggu. Jadi kalau ada langsung dibenerin Bapak Ibu. Biasanya Facebook ngasih waktu kita sekitar 1 bulan. After 1 bulan kita tidak mengajukan banding, biasanya akan di-disable. Ini pelajaran untuk akun bisnis Bapak Ibu nantinya ya di masa depan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke grup? Permisi Bu Sally mau tanya. Boleh, silahkan. Untuk yang di Facebook ini berarti akun pribadi ya Bu ya, bukan seumpamanya kita kan tadi sudah buat akun Gmail-nya ini yang buat bisnis, nggak bisa Ya. dibuat Facebook ya Bu ya? Nggak bisa Pak. Oh baik Bu, terima kasih. Jadi kita masuk ke tadi saya belum masuk ke facebook.com ya nih. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini Sally. Sally punya banyak bisnis yang namanya page. Nah, ini page-nya Sally, bisnis-bisnis yang diatur oleh Sally. Jadi harus manusia. Lalu kita masuklah ke long distance creator tadi ya. Nih, saya switch dulu ke page. Page-nya tetap punyanya Sally. Lalu kita masuk ke manage. Bapak Ibu sekarang boleh masuk ke page-nya. Semuanya masuk ke page ya. Ketua kelompok masuk ke page yang megang aksesnya. Masuk ke manage. Manage itu ada page access. Page access kita klik. Di sini ada manusianya lagi. Ada Adinda, ada Lisa. Ini adalah pemilik dari bisnis ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi harus ada manusianya. Karena nggak mungkin PT itu jalan sendiri, nggak ada manusia nanti yang bertanggung jawab itu siapa. Gitu. Karena Facebook nanti ada urusannya sama uang ya. Jadi kalau ada urusannya sama uang pasti kayak bank lah, agak susah buatnya memang. Oke.
Nah, ini jadi Bapak Ibu akan membuat ini. Tugas 2 Bapak Ibu akan membuat nih di tugas 2 ya. Saya jelasin sampai akhir, habis itu kita di kelompok lebih lama aja ya. Jadi saya selesaikan dulu aja tinggal dikit biar kita di kelompoknya lebih lama. Oke, nanti Bapak Ibu membuat seperti ini ya, age-nya apa segala macam tuh nanti di screenshot. Jangan ngiklan dulu, ini masih latihan ya, jadi jangan ngiklan dulu. Oke, tadi campaign sudah, ad set sudah, yang panjang tadi adalah ad set. Sekarang adalah ads. Ads di sini sebenarnya kita akan berbicara tentang apa? Kita akan berbicara tentang apa? Saya munculkan annotate saya dulu. Oke, kita akan berbicara tentang media yang kita gunakan. Apakah Facebook? Apakah Instagram? Ukurannya apa? Feed, story, reels gitu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh nih, misal Bapak Ibu lagi di kafe, bisa dalam bentuk flyer. Atau kalau Bapak Ibu mau dalam bentuk video boleh, misalnya Bapak Ibu ada satu orang yang bikin video testimoni gitu, nanti itu yang diiklankan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita akan bicara tentang medianya, mau foto mau video boleh. Lalu kita akan bicara tentang copywritingnya. Untuk pendaftaran pasca sarjana Institut Asia bulan Maret, silahkan langsung daftar di nomor sekian. Nanti headline-nya 3 hari lagi pendaftaran ditutup. Contohnya. Jadi ads itu kita cuma diminta, mana nih fotonya, mana nih videonya, terus kamu mau ngomong apa, terus headline-nya apa, dan call to action-nya kemana, nih website URL-nya kemana. Kalau call to action-nya tadi saya coba itu masuk ke WhatsApp, ke DM-nya Instagram, berarti call to action-nya udah tersetting dari adset-nya. Nanti di ads-nya, jadi udah tersetting di ini, udah tersetting di adset-nya, jadi nanti di ads-nya itu otomatis dia keluar. Nanti kita akan langsung coba. Oke, terus nah ini cuma notes buat Bapak Ibu, sebisa mungkin kalau misalkan kita tuh bikin ukuran 2. Ada ukuran 1:1 sama ada ukuran story. Ini contoh ya, kalau dia muncul di feed, akan 1:1. Muncul di explore 1:1. Kalau explore-nya yang banyak itu yang tanda explore diketik, ini kan nanti ada kontennya orang ya. Lalu ini ada iklan kita 1:1. Kalau di story itu masih bisa biasanya otomatis. Tapi kalau di reels kita udah nggak bisa Bapak Ibu. Kalau di reels harus full karena dia berupa video. Sampai sini paham ya? Ini kan gampang ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja setiap placementnya, setiap tempatnya itu biasanya formatnya berbeda-beda. Kalau mau aman bikin 2, satu ukuran kotak, square, satunya ukuran panjang. Di Canva udah bisa ya, udah ada otomatis tuh Canva tuh. Oke. Nah, take away-nya sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya, Bu, kenapa sih Bu, saya nggak pakai boosting aja gampang, kenapa harus Ads Manager? Karena kalau kita pakai Ads Manager yang susah itu susah di awal ya, karena kan pendaftaran susah, iklan kita tuh akan terkoordinasi, iklan kita akan terstruktur, kita bisa melakukan A/B testing, jadi nggak buang budget, apalagi kalau budgetnya Ibu 100 juta. Misalnya, ya kalau bisa 5 jutanya untuk A/B testing, 95 jutanya itu benar-benar ke segmen yang benar, sehingga iklannya efektif. Yang nggak benar itu kayak apa gitu ya? Yang nggak benar itu kayak apa? Ini saya akan contohkan. Jadi di facebook.com ini sebenarnya kita bisa mengiklankan seperti ini. Oke. Kita tuh bisa kok langsung melakukan ini, promote. Nah, ini kita bisa boosting Instagram post atau boosting post. Anggaplah boosting Instagram post gitu ya. Nah, ini kita boost. Ini saya tutorial ya Bapak Ibu ya. Tuh. Mau masuk kemana? Ya, send message. Ini greetingnya apa misalnya. Lalu audiensnya sama ya kayak tadi ya.
Nah, langsung ada di ini. Jadi simple. Nggak ada diminta A/B testing, segala macam itu nggak ada. Dan kita nggak bisa mengiklankan yang kita tidak posting. Karena kalau di sini kita bisa mengiklankan yang tidak kita posting dengan cara mengupload. Oke, kita langsung ya, kita contohkan ya. Tadi campaign kita udah belajar, ad set kita sudah belajar, sekarang tinggal ads. Oke, ini kita creation, sorry. Oke, ambillah traffic contohnya. Oke, kita masuk. Kita akan langsung masuk ke ads-nya. Bentar. Oke, kita langsung masuk ke ads. Nah, di sini Bapak Ibu, nih ada manual upload ya. Mau single image or video or carousel itu ada Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ngupload media image atau video dari yang bukan postingan kita. Dari yang bukan postingan kita. Contoh, aku mau ngupload ini deh karena mengiklankan ini karena saya nggak posting. Nah, ini. Tuh. Nanti kalau dia story sama dia di zoom gini. Kalau enggak ini diganti original. Tuh. Ini 1:1 dia akan dipotong. Nah, mungkin kita bisa next dulu. Kita dan ini masih ini ya. Jadi ini bisa pakai music sekarang udah canggih lah. Nah, ini teksnya ayo daftar sekarang juga digital marketing ads misalnya. Ini saya asal ya. Terus ini ada headline-nya. 3 hari lagi misalnya. Ini deskripsinya boleh ada boleh nggak ada. Nih call to action-nya masuk mana? Nah, WhatsApp atau mana? Ini bedanya. Jadi kalau ini tadi udah ada postingannya, tinggal kita boosting. Kalau yang ini kita bisa create dari awal. Kita bisa duplikasi create kita. Kita bisa membandingkan yang A atau yang B bagusnya. Oke. Nah, sampai sini saya akan langsung fullkan tugas Bapak Ibu. Oke, saya akan ini lagi ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus tentuin dulu campaign objektifnya apa, bisnis goal-nya apa. Lalu kita tentukan lagi audiensnya seperti apa, interest-nya apa, usianya berapa, gitu ya. Lalu kita akan membuat lagi isinya, formatnya apa, diskusi. Oke, aku akan mendesain, desainnya isinya apa, siapa yang akan mendesain, itu boleh ya, sampai PIC-nya ya. Atau mau video, atau mau screenshot dari Instagramnya Institut Asia, nanti minta izin ke marketing, boleh. Saya juga akan kasihkan ke Bapak Ibu nanti, ini ya, titipan dari tim marketing ya. Saya akan taruh di sini nanti, titipan dari tim marketing. Nah, lalu ini yang dibilang A/B testing tadi, Bapak Ibu. Jadi kita punya campaign, misalnya campaign Pasca Sarjana Institut Asia. Adset 1, saya mau lokasinya yang Malang saja. Adset 2, saya mau lokasinya non Malang. Jadi se-Indonesia tapi tidak di Malang gitu. Lalu atau saya mau lokasinya Surabaya saja boleh atau Jakarta saja boleh. Lalu ini ads 1, saya kasih gambar. Yang ads 2 saya akan kasih video. Ads 1 saya akan kasih gambar, saya akan kasih video. Bedanya apa? Nanti misalnya ads 1 aku akan bilang, "Hei arek Malang," pakai bahasa Jawa misalnya. Tapi ads 2 saya mau coba copywriting-nya sama tapi pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini kita membandingkan apakah yang lebih efektif itu iklan di Malang saja atau di luar Malang, atau yang lebih efektif itu iklan foto atau iklan video. Iklan misalnya di Malang nih, lokasinya Malang, kita ngiklan satunya pakai bahasa Malang, satunya pakai bahasa Indonesia. Nah, yang paling bagus yang mana? Itu kita bisa bandingkan. Oke. Ada pertanyaan kah?
mau nanya lagi, Bu. Boleh. Kalau nggak salah dulu tuh saya pernah dengar bahwa kalau iklan di Facebook gitu kan, sebelum Meta ini, saya dulu pernah iklan Facebook gitu ya, Bu. Nah, Ya. pemilihan gambarnya itu kalau nggak salah ada peraturannya. Jadi kayak biasanya kan kalau kita bikin poster gitu kan, itu kan pasti ada gambar sama teksnya gitu kan di dalam gambarnya. Nah, itu teksnya itu kan kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 20%. 30%, ya 20-30%. Betul. 20. Oh, kalau di Meta juga sama ya harusnya. Apakah Sama. masih berlaku kayak gitu atau udah nggak ada peraturan kayak gitu ya, Bu ya? Masih berlaku. Oh, masih. 30% ya, Bu ya maksimal. Iya, sebenarnya gini Bu, karena Meta ini dia itu kan mesin learning ya, bukan manusia yang running kan. Jadi kadang-kadang ada, kalau Bapak Ibu lihat, ada aja brosur yang tulisan semua tapi masih bisa diiklankan, betul ya? Masih ada yang lihat lah gitu. Nah, tapi kalau bisa supaya kita nggak repot kena disable dan lain-lain, kita mengikuti peraturannya. Tapi saya juga pernah ngiklan dengan yang tulisannya banyak, itu nggak apa-apa juga. Jadi kalau mau aman, benar, fotonya 70. Jadi kayak anggaplah 50% foto, 50% teks. Nah, teksnya itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau teksnya gede-gede, contohnya gini deh. Saya masuk ke Canva aja ya, Bapak Ibu ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kebetulan saya launching buku kemarin, ini brosurnya. Kalau tulisannya kayak gini, itu dianggap gambar, Bu. Jadi kalau misalnya nanti tulisannya kayak di styling kayak gini, itu memang mereka nggak dianggap tulisan, tapi dianggap gambar. Ada desainnya gitu, ada modelnya gitu ya, Pak. Iya, ada modelnya. Betul. Yang nggak boleh itu kalau kita ke Canva, misal nih, contoh nih, ini materi saya. Yang tidak boleh itu, misalkan saya ambilkan, sorry ini agak lemot. Nah, kayak gini ini kan tulisan semua ya, ini akan dianggap tulisan. Jadi Bapak Ibu kalau mengiklankan seperti ini itu dianggap tulisan. Tapi kalau misalnya ada stylingnya seperti ini, itu biasanya nggak dianggap tulisan, ini dianggap gambar semua. Gitu. Jadi nggak boleh tulisannya kecil gitu. Terima kasih Bu Sally. Makasih udah diingetin. Memang banyak banget sih peraturan di Facebook, nanti ambil jalan. Kita kan sekarang masih setup dulu ya. Kalau bisa nanti sebelum diiklankan, desainnya atau videonya di-ACC-kan dulu di grup. Jadi nanti saya akan ACC-kan, kalau saya ACC berarti boleh, kalau nggak ada nanti sekalian belajar, nggak boleh ada logonya Facebook misalnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini nggak ada logonya Facebook ya Bapak Ibu ya, cuman ada logo platform lain. Kalau platform lain itu tidak dilarang. Yang dilarang cuman menggunakan asetnya mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat postingan-postingan saya juga tidak ada memakai nomor WA gitu, itu nggak ada. Karena memang nggak boleh. Nah kayak gini ini masih boleh Bu, ini kan kelihatan tuh tulisan. Sorry, ini kan kelihatan tuh tulisannya banyak kecil-kecil ya. Ini masih boleh, masih boleh. Karena strategi mengelola ini kan gede kecil kan, itu dianggap gambar gitu. Ini juga diiklankan boleh. Ini kan juga banyak tulisan nih, itu boleh. Dulu saya pernah kayak gitu Bu, ditolak Bu sama Facebook. Nggak jalan iklannya. Nah saya nggak tahu tuh, apakah akunnya belum kredibel. Jadi kalau biasanya akun baru itu akan lebih difokuskan gitu Bu. Karena akun saya ini kan akun verified. Jadi iklan apapun tuh lebih kayak nggak apa-apa gitu Bu. Oh, oke. Privilege. Iya, dia kayak gitu. Nah, kayak gini itu nggak apa-apa diiklankan Bu. Boleh. Asalkan kayak ke desain gitu. Ini juga pernah saya iklankan kok. Ini pernah saya iklankan. Jadi tergantung juga, kalau akunnya Bapak Ibu masih baru, biasanya peraturannya lebih ketat. Tapi kalau akunnya sudah lama, tambah lama itu semua peraturannya tambah berkurang gitu. Jadi agak susah ngomong tentang itu. Tapi kalau misalnya tanya berapa persen, biasanya 30% tulisan, 70% gambar. Tapi dibilang gitu juga nggak adil ya Bu, karena ini kan kayaknya 80%. Iya. Kan, gitu ini kan. teks, lebih penuh teks.
Ini lebih penuh teks, tapi ini kita pernah iklankan juga. Jadi memang harus dicoba-coba gitu sih. Yang paling penting yang tadi Bu, kalau misalkan kena disable kayak Pak Yeri itu harus segera diurus. Itu aja sih. Terus Iya, nggak akun saya Facebook pribadi tuh Bu. Mungkin rasanya saya waktu ke disable itu saya nggak tahu secara langsung. Sudah kelamaan rasanya udah nggak bisa ngiklan. Jadi saya bikin Facebook baru. betul. Gitu. Ya. Waktu di Facebook lama, apakah Ibu pernah masukin KTP? Lupa lah. Biasanya Sudah rasanya. Rasanya sudah. Udah ya. Oke. Udah berkali-kali saya ajuin gitu kan ke Facebook. Oh. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau baru diajuin itu kayaknya waktu Ibu masukin juga udah telat gitu Bu. Biasanya. Oh iya, rasanya sih karena. Berarti kalau semisal kan saya udah punya Facebook, terus ke disable gitu kan ya Bu ya, untuk ngiklan. Terus kalau misalnya saya bikin lagi pakai email yang sama, itu apa bisa ya Bu ya? Apa harus pakai email yang beda ya Bu ya? Email yang baru. Identitas baru ya Bu. Iya, identitas. Tuh. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kelas kita ini sudah selesai. Kita akan masuk breakout room. Kita akan mengisi tugas-tugas itu. Kalau Bapak Ibu kelompoknya sudah, boleh pulang. Oke? Boleh pulang. Minggu depan saya minta desainnya sudah ada. Desain untuk iklannya sudah ada. Dan di dalam sini, tadi ya, di dalam slide yang saya pakai tadi, itu ada titipan kalau Bapak Ibu supaya, ini kan mencoba, tapi ya kalau nyoba kan nggak boleh ngawur-ngawur banget gitu ya Bapak Ibu ya. Udah ada titipan dari tim Institut Asia. Jadi dari biayanya kalau Bapak Ibu misalnya mau masukkan ada kayak mulai dari, misalnya gitu kan ya. Nah, itu udah ada nih, misalnya. Ini diambil yang terendah misalnya, kuliah hanya dengan 2 juta misalnya. Itu kan copywriting boleh dipakai gitu. Jadi ini di sini udah ada, terus udah ada juga ide konten. Jadi Bapak Ibu mungkin copywritingnya nggak perlu itu nih. Kuliah asik kekinian misalnya. Itu boleh ya. Ini ada tagline-nya Asia apa? Ini ada kayak poin-poin pentingnya Asia buat bahan iklannya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau langsung gini, kesempatan magang di luar negeri hanya di Asia. Itu juga boleh, bebas. Tadi yang DKV ini juga ada nih. Kamu suka ilustrasi, dapatkan gelar SDS misalnya. Nah itu boleh. Ini di sini udah ada fasilitas, boleh ngambil apa aja dicomot-comot itu boleh. Saya sudah masukkan ke sini. Jadi mempermudah Bapak Ibu biar nggak dari nol. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan Mas Shaldi bisa dimasukkan. Saya akan masuk ke grup. Oke, dari sekarang Bu ya? Ya, sekarang aja. Oke, kalau gitu. Oke, thank you. Ini sekalian diakhiri apa gimana Bu? Di ini aja Mas Shaldi, di apa namanya, dimasukin breakout. Nanti kalau Mas Shaldi mau pulang, kelompok yang terakhir kita jadiin host ya, yang kelompok nggak pulang-pulang ya. Oh ya, gitu-gitu berarti ya. Ya, sip-sip. Saya kasih ke Bu Shelly dulu ya, hostnya ya. Boleh. Oke. Silakan. Terima kasih Bu Shelly dan Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.